Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Ya memang belum sampai tahap pembuktian gitu loh. Membangun narasi ini bukan hal yang gampang. Karena narasi ini akan disusun dikaitkan dengan fakta yang ada, bukan narasi ngarang fakta yang nggak ada. Fakta yang ada disusun menjadi narasi. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila tetap dipatah-patahkan, maka sekali lagi people power merupakan suatu keharusan. % surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh dan cengeng. Udah. Kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo memicu kontroversi. Gara-garanya kegiatan Presiden Joko Widodo bagi-bagi kaos dan bantuan sosial di Serang, Banten pada 8 Januari 2024 berlangsung di sekitar baliho pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak jauh dari alat peraga kampanye itu ada pula spanduk bertuliskan "Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo". Hotman Paris, ya, 01 itu udah betul, Pak Anies Baswedan, betul deh itu, ya. Kau aja yang tolol, ya. Kalau kau merasa diri kau pintar, Pak Anies kau bilang tolol, kau saat ini yang kami nilai tolol. Jangan lupa subscribe, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rubrik wisata politik minggu ini, saya mengajak pemirsa untuk sejenak kita jalan-jalan ke Mahkamah Konstitusi. Sahabat BN, saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga para pemimpin kita di negeri ini, para politisi kita, para elit kita, selalulah hendaknya mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dari Allah ke jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan yang benar menurut mereka itu saja. Sahabat BN, berkaitan dengan telah bergulirnya persidangan di MK Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan atau permohonan tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang telah dilayangkan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan juga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Khusus dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sikap, tanggapan dan respon dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, si anaknya Presiden Republik Indonesia sekarang ini, Joko Widodo. Tanggapan, respon atau sikap tampaknya disampaikan oleh para pengacara mereka. Yang kita tahu para pengacara mereka ini benar-benar pengacara handal semuanya. Siapa yang tidak tahu dengan
Hotman Paris Hutapea yang punya cincin berlian di jarinya, yang kalau dia bicara kita lihat sering digini-gini kena. Bagi kita rakyat biasa yang merasa sangat berat sekali himpitan beban ekonomi akibat ekonomi kita yang terasa oleh kita rakyat biasa ini makin lama makin memburuk ini, apalagi bagi kita yang sudah Kegiatan kehabisan pemberian bantuan sosial oleh Presiden pemberian Joko Widodo bansos memicu kontroversi. pada saat penyelenggaraan pemilu baru Gara-garanya lalu kegiatan Presiden yang kini sedang dihadang oleh mahalnya harga beras dan sulitnya mencari uang untuk membeli beras. Tentu melihat cincin berlian itu memiuh perut kita dibuatnya. Siapa pula yang tidak kenal dengan Yusril Izzah Mahendra, sang profesor pendekar hukum? Siapa pula yang tidak kenal dengan Otto Hasibuan dan juga O.C. Kaligis serta sederet yang lainnya. Ini dua senior-senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Hotman Paris, ya. 01 itu udah betul, Pak Anies Baswedan, betul deh itu, ya. Kau aja yang tolol, ya. Kalau kau merasa diri kau pintar, Pak Anies kau bilang tolol, kau saat ini yang kami nilai tolol, ya. Jadi kalau kau tersinggung, sakit hati, makanya kau juga rombak bahasa kau itu. Jangan kau anggap diri kau tuh pintar, padahal kami menilai kau tuh tolol, tahu kau? Jadi jangan kau tunjukkan diri kau tuh sebagai pengacara hebat, banyak harta segala macam. Kau nggak ada, kau miskin kau, ya? Kau miskin kau, ya. Yang kaya itu orang yang punya pikiran jujur, ya. Yang kaya itu orang yang punya perubahan dari yang tak sehat menjadi sehat. Bagaimana menciptakan Indonesia ini supaya damai? Jangan jadi Hotman Paris. Jadi menurut saya memang ya Hotman nggak tahu banyak soal MK. Kompetensi dia tidak di soal. Iya, kompetensi dia tidak di sana. Kalau mungkin masalah perdata, kepailitan terutama, mungkin juga pidana, ya mungkin dia punya banyak pengalaman. Tapi untuk sengketa Pilpres, saya tidak pernah melihat Hotman misalnya pernah masuk di salah satu tim sejak 2004. Mungkin correct me if I'm wrong, ya kan? Nah, karena itu menurut saya dia tidak punya pengalaman yang cukup, satu. Yang kedua tidak punya bacaan yang cukup juga. Karena ini kan hukum tata negara soalnya. Dan pengalaman di sektor ini juga ya. Iya, jadi kalau kan kedua pengetahuan itu didapat dari bacaan dan dari pengalaman. Permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Itu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Ya memang belum sampai tahap pembuktian gitu loh. Membangun narasi ini bukan hal yang gampang. Karena narasi ini akan disusun dikaitkan dengan fakta yang ada, bukan
narasi ngarang fakta yang nggak ada. Fakta yang ada disusun menjadi narasi. Narasi itu nanti menjadi posita. Posita itu dilengkapi dengan dalil-dalil. Dalil itu ada dua. Dalil normanya, aturannya apa yang dilanggar. Dalil faktanya. Ini loh fakta yang dilanggar. Baru nanti dibuktikan. Ini loh buktinya saksi. Ini loh bukti formula C. Misalkan hasil dari KPU TPS-nya ada yang misalkan kemarin kan pernah dibolak-balik direvisi kan, ada 500.000, ada sekian ratus ribu, puluh ribu, padahal secara normatif kan maksimum hanya 300 sampai 400 suara per TPS itu. Tapi dengan terobosan ini saya menarik ini, artinya kecurangan ini akan dibongkar. Nah substansinya justru apa? Substansinya adalah yang akan menjadi hakim sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadi pihak terkait, tapi dia yang dibicarakan, sehingga tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi yang diceritain perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. MK kalau mau mengkaji itu, saya kira sudah selesai bukti-bukti yang ada. Tapi mesti kita khawatir dipatahkan. Tapi kita harus berdoa kepada Allah, ya. Apabila tetap dipatah-patahkan, maka sekali lagi people power merupakan suatu keharusan. Mari Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud untuk bersama-sama rakyat dalam seminggu atau berapa hari menjelang atau di sekitar putusan tanggal 22 April 2024. Satu keluarga Joko Widodo yang mau mengambil alih negeri ini. Apakah kalian semua setuju? Ridho? Di negeri ini, negeri Pancasila, negeri yang punya demokrasi, tetapi semua direnggut oleh keluarga Joko Widodo. Anak menantu semuanya mau dijadikan pejabat di negeri ini, dan dia tidak mau turun dari jabatannya. Kami semua tidak ridho. Dengan segala cara pemilu diakalin, semua diakalin oleh dia. Dia memerintahkan dari mulai aparat yang terendah sampai yang tertinggi. Dia mau kasih semua dengan uang. Mereka yang sudah menerima uang dilema dalam hidupnya, antara jiwanya yang mencintai Indonesia, tetapi dia sudah menelan uang itu sendiri. Tetapi di Mahkamah Konstitusi ini kita berharap bahwa itu semua masih ada keadilan untuk rakyat Indonesia. Kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo memicu kontroversi. Gara-garanya kegiatan Presiden Joko Widodo bagi-bagi kaos dan bantuan sosial di Serang, Banten pada 8 Januari 2024 berlangsung di sekitar baliho pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak jauh dari alat peraga kampanye itu ada pula spanduk bertuliskan "Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo".
perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Sahabat BN, yang menjadi keheranan kita, respon, tanggapan, ataupun sikap dari para pengacara Prabowo Gibran ini, anehnya tidak hanya para pengacara Anies Mohaimin atau 01 saja yang menyikapi, memberi tanggapan atau respon. Banyak dari publik. Apakah ini membuktikan bahwa Anies Mohaimin pada Pilpres 2024 ini memang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia, karena rakyat Republik Indonesia sudah benar-benar ingin adanya terjadi perubahan dalam Pilpres 2024 ini kepada yang lebih baik dari kondisi Indonesia sekarang ini? Ini yang jadi pertanyaan kita. Kalau dikatakan kenapa yang disorot oleh 01 ini dalam permohonannya lebih banyak pemerintah, lebih banyak bansos, sedangkan termohon KPU, sahabat BN, bagi kita masyarakat yang awam hukum, kita ini, rakyat biasa ini, kita melihat tidak bisa dipisahkan antara pemerintah, katakanlah Presiden Jokowi, dari berbagai kehebohan pada Pilpres khususnya dan pemilu umumnya di tahun 2024 ini, khusus tentang dugaan kecurangan pemilu ini. Kenapa demikian? Yang bagi-bagi beras bansos presiden, yang diduga melakukan mobilisasi aparat tentu penguasa, yang diduga terjadinya intimidasi kepada para kepala desa. Dari mana lagi kalau tidak dari penguasa? Sebab penguasa yang punya kekuatan untuk itu. Jadi artinya apa? Tidak dapat dipisahkan pengaruh perolehan suara untuk paslon tertentu dalam Pilpres 2024 ini dari campur tangannya pemerintah pada Pilpres 2024 ini. Ini mungkin persoalannya. Maka permohonan dari 01 termasuk juga 03 lebih banyak sorotannya ke pemerintah karena berpengaruh kepada perolehan suara, cawe-cawe atau campur tangan pihak pemerintah atau pihak penguasa atau katakanlah Presiden Joko Widodo. Sebab Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe, bahwa dia tidak akan netral. Dan itu dibuktikannya dengan berbagai hal yang terlihat
di tengah-tengah publik seperti pembagian bansos yang banyak disebut atau disorot dalam permohonan 01 dan 03 ini. Apa kaitannya dengan KPU? KPU tentu dinilai oleh publik tidak mampu menghambat, menghalangi semua itu tadi. Apakah karena KPU tidak netral, Bawaslu tidak netral, atau karena apa? Inilah nanti yang akan dibuktikan di sidang MK. Apa pula kaitan itu dengan MK? Perlu mungkin kita ketahui yang namanya kecurangan pemilu tidak dibenarkan oleh konstitusi, baik oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun oleh undang-undang peraturan manapun, pasti tidak membolehkan adanya kecurangan pemilu. Kalau terjadi kecurangan pemilu, berarti pelaku kecurangan pemilu itu telah melanggar konstitusi, telah merusak konstitusi. Kalau rusak konstitusi, di sanalah munculnya kewenangan dari MK sebagai penjaga konstitusi. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.